Perkenalkan, nama saya Jian Sarla Alia. Nama saya Aini. Saya Salsa Nabila. Saya Wida Sri Astuti. Kami di sini dari kelompok 6 Akan menjelaskan materi mengenai Gangguan dan kelainan sistem reproduksi. Gonore atau bisa disebut dengan kencing nanah adalah salah satu penyakit menular seksual. Penyakit ini dapat dialami oleh siapa saja, baik pria maupun wanita. Meski umumnya dialami oleh pria, gonore biasanya terjadi di bagian tubuh yang hangat dan lembab, seperti kelamin, anus, atau tenggorokan. Berikut gejala pencegahan dan penanganan penyakit gonore. Pertama, gejala keluar nanah di ujung penis, terkadang disertai dengan darah, rasa gatal dan panas di sekitar ujung penis, pembengkakan dan nyeri di salah satu testis, nyeri atau sensasi terbakar saat buang air kecil, dan nyeri saat ekresi. Adanya pembesaran kelenjar getah bening di selangkangan. Berikut pencegahannya adalah selalu menggunakan kondom jika akan berhubungan seksual, hindari berganti-ganti pasangan seksual, memastikan kesehatan pasangan, tidak berhubungan seksual dengan pasangan yang sedang dalam pengobatan gonore, dan melakukan screening. Untuk penanganannya yaitu penanganan utama penyakit gonore adalah dengan pemberian antibiotik. Epididymitis adalah sebuah gangguan infeksi bakteri yang terjadi pada saluran reproduksi pria, yaitu epididymis. Jelas dari namanya pun maka terjadi di epididymis, di mana ini terjadi peradangan di sana, yaitu disebabkan oleh organisme E. coli dan SIM lamblia. Terkait epididymitis ini ada beberapa gejalanya, yaitu nyeri pada testis, biasanya hanya salah satu, lalu muncul benjolan pada testis disebabkan oleh penumpukan cairan, lalu keluarnya darah pada cairan sperma, dan nyeri saat buang air kecil. Akibatnya sering ingin buang air kecil karena merasa tidak tuntas. Lalu bagaimana cara pencegahannya? Yaitu hindari seks bebas, hindari mengangkat barang terlalu berat, jangan duduk terlalu lama, rutin membersihkan organ intim dengan cara yang benar, dan menjaga kekebalan tubuh dengan cara mengkonsumsi makanan sehat dan perbanyak minum air putih. Sementara penanganannya yaitu mengonsumsi obat antibiotik, pereda nyeri, atau bahkan pembedahan yang dilakukan para ahli pasca operasi. Anjuran penanganan ini tentu saja berdasarkan resep dokter ya teman-teman. Nah, terkait epididymitis ini di mana gejala, cara pencegahan, dan cara penanganannya ini tentu saja tergantung tingkat diagnosanya, di mana jika sudah diketahui di tingkat diagnosanya baru melakukan proses selanjutnya bagaimana penanganan dan cara pencegahannya, karena berbeda-beda teman-teman cara mencegahnya dan penanganan penyakit epididymitis ini, karena disesuaikan dengan tingkat keparahannya. Prostatis atau disebut kanker prostat adalah kanker pada pria yang berkembang di dalam kelenjar prostat dan umumnya ditandai dengan gangguan buang air kecil. Sebagian besar penderita kanker prostat berusia di atas 65 tahun. Kanker ini tidak bersifat agresif dan berkembang secara perlahan. Penyebab kanker prostat adalah mutasi atau perubahan genetik pada sel-sel di kelenjar prostat. Kanker prostat tidak menimbulkan gejala apapun pada tahap awal. Namun ketika kanker makin membesar atau kelenjar prostat mengalami peradangan, penderita akan merasakan gejala berupa gangguan buang air kecil. Misalnya, susah buang air kecil atau buang air kecil kurang lancar. Jenis pengobatan berdasarkan tingkat keparahan kanker dan kondisi pasien secara keseluruhan. Metode pengobatan yang dapat dilakukan adalah operasi, radioterapi, terapi hormon, kemoterapi, dan krioterapi. Kriptokidisme adalah kondisi kelainan kongenital pada bayi laki-laki di mana salah satu atau kedua testis tidak turun ke dalam skrotum.
Testis terbentuk di dalam rongga perut selama masa perkembangan janin. Penyebab kriptokidisme, kombinasi beberapa faktor antara lain genetik, kesehatan ibu selama mengandung, dan faktor lingkungan janin dalam rahim ibu dapat mengganggu hormon, perubahan fisik, dan aktivitas saraf yang mempengaruhi perkembangan testis sehingga penurunan testis tertunda atau terhenti. Gejala kriptokidisme, ketidakadaan buah jakar di skrotum atau pembengkakan kelenjar getah bening di selangkangan. Cara pengobatannya, pengobatan terdiri dari hormon dan operasi. Testis biasanya bergerak ke posisi yang tepat dengan sendirinya dalam beberapa bulan. Jika tidak, hal itu bisa direlokasi dengan operasi. Hipogonadisme adalah suatu kondisi di mana tubuh tidak menghasilkan testosteron yang cukup, yaitu hormon yang memainkan peran kunci dalam pertumbuhan dan perkembangan maskulin selama masa pubertas. Kondisi ini juga menjadi penyebab gangguan kemampuan untuk memproduksi sperma atau keduanya. Di masa pubertas, hipogonadisme pria dapat menunda pubertas atau menyebabkan perkembangan tidak normal atau tidak lengkap. Hal itu dapat menyebabkan berkurangnya perkembangan massa otot, kurangnya pendalaman suara, gangguan pertumbuhan rambut tubuh, pertumbuhan penis dan testis terganggu, pertumbuhan lengan dan kaki yang berlebihan terkait dengan batang tubuh, perkembangan jaringan payudara atau ginekomastia. Pada pria dewasa, hipogonadisme dapat mengubah karakteristik fisik maskulin tertentu dan merusak fungsi reproduksi normal. Tanda dan gejala yang mungkin termasuk ialah 1. Disfungsi ereksi, 2. Infertilitas, 3. Mengurangi pertumbuhan jenggot dan rambut tubuh, 4. Penurunan massa otot, 5. Perkembangan jaringan payudara atau ginekomastia, 6. Kehilangan massa tulang atau osteoporosis. Hipogonadisme juga dapat menyebabkan perubahan mental dan emosional. Ketika testosteron menurun, beberapa pria mungkin mengalami gejala yang mirip dengan menopause pada wanita. Ini mungkin termasuk 1. Kelelahan, 2. Penurunan gairah seks, 3. Kesulitan berkonsentrasi, 4. Hold falls. Faktor risiko untuk hipogonadisme meliputi 1. Sindrom Kallman, 2. Testis yang tidak turun sebagai bayi, 3. Infeksi gondong yang memengaruhi testis, 4. Cedera pada testis, 5. Tumor testis atau hipofisis, 6. HIV atau AIDS, 7. Sindrom Klinefelter, 8. Hemochromatosis. Uretritis pada pria. Pengertian uretritis. Uretritis adalah peradangan atau pembekakan pada uretra, yaitu saluran yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Peradangan pada uretra menyebabkan nyeri atau rasa seperti terbakar saat buang air kecil. Penyebab uretritis. Uretritis atau infeksi uretra terjadi ketika bakteri masuk ke dalam saluran kemih dari kulit di sekitar lubang uretra atau lubang kencing. Bakteri yang menyebabkan infeksi ginjal atau kandung kemih juga dapat menginfeksi uretra. Berdasarkan penyebab peradangan, uretritis terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama uretritis gonore, yaitu jenis uretritis yang disebabkan oleh bakteri penyebab gonore atau Neisseria gonorrhoeae. Yang kedua, uretritis non-gonore, yaitu jenis uretritis yang disebabkan oleh bakteri lain seperti Chlamydia, Mycoplasma genitalium, dan Ureaplasma urealyticum. Uretritis juga dapat disebabkan oleh faktor lain seperti yang pertama, virus antara lain herpes simplex atau HSV-1 dan HSV-2. Uretritis juga dapat disebabkan oleh faktor lain seperti virus antara lain herpes simplex atau HSV-1 dan HSV-2, human papillomavirus dan cytomegalovirus. Trichomonas, yaitu sejenis parasit penyebab Trichomoniasis. Yang kedua adalah cedera yang menyebabkan gangguan pada uretra yang menyebabkan iritasi akibat pemakaian spermisida. Selain kondisi tersebut, ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko seseorang terkena uretris, yaitu yang pertama, melakukan hubungan seks tidak aman, misalnya dengan berganti pasangan atau tidak memakai pengaman. Yang kedua, memiliki riwayat infeksi
menular seksual. Gejala uretris yaitu gejala utama uretris adalah nyeri saat buang air kecil. Pada pria, gejalanya meliputi 1. Hematuria, 2. Penis mengeluarkan cairan kental berwarna kuning kehijauan, 3. Rasa panas dan terbakar ketika buang air kecil, penis terasa gatal, membengkak dan nyeri ketika disentuh, 4. Kelenjar getah bening di area selangkangan membengkak, 5. Nyeri ketika melakukan hubungan seksual atau ejakulasi. Amenorrea adalah sebuah gangguan menstruasi pada wanita, di mana kondisi ini wanita tidak mengalami menstruasi pada masa atau waktu yang seharusnya. Disebut juga tidak haid atau tidak menstruasi. Ini terjadi karena ketidakseimbangan fungsi tubuh pada wanita. Amenorrea ini dibagi dua, yaitu amenorrea primer dan amenorrea sekunder. Nah, amenorrea primer ini terjadi ketika wanita tidak kunjung mengalami haid sampai berusia 17 tahun dengan atau tanpa perkembangan seksual. Jadi maksudnya wanita ini sampai berusia 17 tahun itu belum juga mengalami fase menstruasi, namun sudah mengalami perubahan fisik lain pada masa pubertas. Dan yang kedua yaitu amenorrea sekunder, di mana keadaan ini wanita tidak terjadi haid selama 3-6 bulan atau lebih pada wanita yang tengah atau masih mengalami haid. Jadi ketika wanita itu belum usia lanjut dan masih menstruasi, wanita itu tidak mengalami haid selama 3-6 bulan. Pencegahan gangguan amenorrea ini diantaranya yaitu dengan menjaga berat badan ideal, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang, mengelola stres dengan cara yang benar, rutin berolahraga, istirahat yang cukup, selalu berkonsultasi dengan dokter yang pastinya untuk menghindari konsumsi obat atau suplemen tanpa yang dianjurkan, serta ubah pola hidup sehat. Nah, untuk mengobati penyakit ini diantaranya yaitu dengan menggunakan obat untuk memicu siklus haid dan mengobati gangguan hormonal sesuai yang dianjurkan dokter, melakukan terapi pergantian hormon. Tujuannya ini untuk mengatasi penyebab yang mendasarinya, seperti penggantian hormon estrogen atau ERT untuk amenorrea yang disebabkan oleh infusiensi ovarium primer. Ini akan mengurangi resiko terjadinya kanker rahim. Dan yang terakhir yaitu melakukan operasi. Meskipun pengobatan ini dengan cara operasi itu jarang, karena operasi ini hanya dilakukan karena adanya tumor atau jaringan parut. Nah, bagaimana ciri-ciri gejalanya? Yaitu 1. Tumbuhnya rambut secara berlebihan ataupun rontok. Yang kedua, perubahan suara menjadi lebih berat. Dan yang terakhir yaitu keluarnya ASI padahal sedang tidak menyusui. AIDS singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS juga merupakan sindrom atau kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang sangat lemah. Penyebab penyakit AIDS adalah virus HIV. Virus HIV ditularkan melalui kontak langsung darah dan cairan tubuh penderita seperti sperma, cairan vagina, dan ASI. Berikut gejala pencegahan dan penanganan penyakit AIDS. Gejalanya yaitu berat badan turun tanpa diketahui sebabnya, bercak putih di lidah, mulut, kelamin, dan anus, infeksi jamur di mulut, tenggorokan, dan vagina, mudah memar atau berdarah, tubuh terasa mudah lelah, mudah marah dan depresi, ruam atau bintik di kulit, sesak napas, diare kronis, pembengkakan kelenjar getah bening di ketiak, leher, dan selangkangan, gangguan saraf seperti sulit berkonsentrasi, lupa ingatan, dan kebingungan, dan yang terakhir demam yang berlangsung lebih dari 10 hari. Berikut pencegahannya yaitu hindari penggunaan narkoba, jangan menjadi donor bila positif, praktik seks yang aman, sunat pada pria,
hindari kontak dengan darah, tes HIV secara rutin, jujur pada pasangan bila sudah bersuami istri, dan yang terakhir lakukan profilaksis pasca pajanan atau bisa disebut PEP. Dan yang terakhir berikut penanganannya, yaitu meski sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut sebagai antiretroviral atau bisa disebut ARV. Ovarium adalah kanker yang muncul di jaringan ovarium atau indung telur. Kanker ini merupakan jenis kanker terbanyak ketiga yang diderita wanita di Indonesia. Penyebab kanker ovarium terjadi ketika DNA di sel-sel ovarium mengalami perubahan atau mutasi. Mutasi tersebut menyebabkan sel ovarium tumbuh tidak normal dan tidak terkendali. Hingga saat ini belum diketahui dengan pasti apa penyebab terjadinya mutasi genetik tersebut. Beberapa gejalanya adalah perut kembung, cepat kenyang, sakit perut, mual, konstipasi atau sembelit, perut membengkak, berat badan menurun, sering buang air kecil, sakit di punggung bagian bawah, nyeri saat berhubungan seksual, keluar darah air dari vagina, dan perubahan siklus menstruasi. Ada penderita yang mengalami menstruasi. Kanker endometrium, suatu jenis kanker yang dimulai pada lapisan rahim atau uterus. Kanker dapat mengenai bagian dari rahim atau uterus. Rahim atau uterus adalah tempat bayi berkembang saat dalam kandungan. Uterus dilapisi oleh bagian jaringan otot yang disebut endometrium. Ketika terjadi kanker pada lapisan tersebut, maka hal ini disebut kanker endometrium. Penyebab kanker endometrium belum diketahui secara pasti mengapa sel-sel tersebut tumbuh tidak terkendali. Akan tetapi, ada beberapa faktor yang diduga meningkatkan risiko seseorang menderita kanker endometrium, yaitu ketidakseimbangan hormon progesteron dan estrogen dalam tubuh, berat badan berlebih atau obesitas. Tanda utama berupa pendarahan vagina abnormal seperti pendarahan setelah menopause atau pendarahan di antara masa menstruasi. Gejala lain mungkin termasuk nyeri panggul dan nyeri saat berhubungan seks, tetapi sebagian wanita tidak mengalami gejala sama sekali. Cara pengobatannya, operasi merupakan salah satu tindakan pengobatan yang paling efektif dalam mengatasi kanker endometrium. Tindakan operasi dapat dilakukan pada kanker endometrium stadium awal. Operasi yang dilakukan adalah operasi pengangkatan rahim. Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Kanker ini umumnya berkembang perlahan dan baru menunjukkan gejala ketika sudah memasuki stadium lanjut. Jenis-jenis kanker serviks yang pertama ada karsinoma sel squamosa. Karsinoma sel squamosa atau KSS adalah jenis kanker serviks yang paling sering terjadi. KSS bermula di sel squamosa serviks, yaitu sel yang melapisi bagian luar leher rahim. Jenis yang kedua ada adenokarsinoma. Adenokarsinoma adalah jenis kanker serviks yang bermula di sel kelenjar pada saluran leher rahim. Selanjutnya ialah penyebab kanker serviks. Kanker serviks terjadi ketika sel-sel yang sehat mengalami perubahan atau mutasi. Mutasi ini menyebabkan sel-sel tersebut tumbuh tidak normal dan tidak terkendali sehingga membentuk sel kanker. Kanker serviks umumnya baru memunculkan gejala saat sudah memasuki stadium lanjut. Keluhan yang dialami penderita kanker serviks bisa berupa 1. Pendarahan melalui vagina di luar masa menstruasi setelah berhubungan intim atau setelah menopause. 2. Keluar cairan berbau tidak sedap dari vagina yang kadang bercampur darah. 3. Timbul rasa sakit setiap berhubungan seksual. 4. Sakit panggul. Bila kanker semakin menyebar ke jaringan di sekitarnya, dapat muncul beberapa gejala lain, yaitu sulit buang air kecil, terdapat darah dalam urin, pembengkakan pada kaki, diare, buang air besar berdarah, mual dan muntah, kehilangan selera makan, penurunan berat badan, perut membengkak, tubuh mudah lelah, dan kejang. Ada beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan guna mengurangi risiko terserang kanker serviks, yaitu 1. Berhubungan seks secara aman, yaitu dengan menggunakan dan menghindari berhubungan seksual dengan lebih dari satu pasangan. 2. Menerima vaksin HPV
HIV untuk mengurangi risiko terserang HPV dan kanker lain yang terkait dengan HPV. 3. Menjalani pap smear atau pemeriksaan IFA secara berkala agar kondisi serviks selalu terpantau dan agar penanganan bisa lebih cepat dilakukan bila ada kanker. 4. Tidak merokok.